konsep Sedona Method itu sebenarnya apa sih gitu ya. Oh iya. Terus Mas Ferry ini kan unik gitu ya. Iya. Jualan kelas Zoom 7 sampai 8 kali dengan harga yang sangat murah sekali, dan itu tentu akan bisa menolong teman-teman yang kelas menengah ke bawah gitu. Baik. Bisa diceritakan Mas Ferry gimana? Iya, baik. Untuk konsep dari Sedona Method sebenarnya yaitu sebuah teknik bagaimana kita itu mengakses kemampuan kita. Mengakses kemampuan kita yaitu melakukan proses pelepasan. Proses pelepasan lepas dari berbagai macam bentuk emosi negatif sehingga kita kembali berada di atas garis. Mas Ferry gitu, untuk melepas 9 emosi dasar sehingga ketika kemudian udah terlepas, hidup bisa menjadi lebih enteng, rileks, kita sadar, oh sesungguhnya aku yang sejati itu yang ini gitu kira-kira ya, Iya, Mas Ferry ya. Oke. Baik, kita sekarang ini ya, kita masuk ke berdamai dengan diri sendiri dulu ya. Baik, saya akan mulai. Teman-teman bisa ikuti setup saya dalam hati ya. Selamat siang Mas Ferry. Ya, selamat siang Mas Henry. Terima kasih sudah bersedia datang di Undang Aji Roso ya. Terima kasih, siap. Mas Ferry ini banyak sekali teman-teman udah belajar kelas pengembangan diri gitu ya. Ada NLP, ada kemudian hipnosis, ada EFT, dan terakhir kayaknya beliau berhenti dan menekuni Sedona Method ya. Iya, benar. Lester Levinson gitu Iya, ya. benar, Oke. Mas Ferry mungkin bisa dimulai dulu obrolan kita Iya. dengan konsep Sedona Method itu sebenarnya apa sih gitu ya. Oh iya. Terus Mas Ferry ini kan unik gitu ya. Iya. Jualan kelas Zoom 7 sampai 8 kali dengan harga yang sangat murah sekali, dan itu tentu akan bisa menolong teman-teman yang kelas menengah ke bawah gitu. Baik. Bisa diceritakan Mas Ferry gimana? Iya, baik. Untuk konsep dari Sedona Method sebenarnya yaitu sebuah teknik bagaimana kita itu mengakses kemampuan kita. Mengakses kemampuan kita yaitu melakukan proses pelepasan. Proses pelepasan lepas dari berbagai macam bentuk emosi negatif sehingga kita kembali berada di atas garis. Jadi konsepnya itu ada di atas garis dan di bawah garis. Ketika kita berada di atas garis berarti kita merasa terbebaskan. Jadi kita bisa berpindah-pindah dari di bawah garis ataupun di atas garis. Ketika kita berada di bawah garis berarti kita di sini mengalami suatu situasi yang mandek. Dimana ketika kita mengalami situasi mandek, kita akan benar-benar sangat mudah mengalami emosi-emosi negatif. Jadi kita akan mempunyai respon yang sangat negatif dari berbagai macam kejadian atau peristiwa. Jadi ketika kita menggunakan teknik Sedona Method, kita akan sangat mudah melepas berbagai macam emosi negatif tadi. Jadi dengan menggunakan Sedona Method, kita hanya memberikan pertanyaan yang memang didesain khusus agar kita lepas atau mempunyai pengalaman merasakan proses pelepasan tadi. Seperti itu. Jadi emosi yang selama ini kita tekan dan selama ini membuat kita merasa tidak nyaman itu akan sangat mudah kita lepaskan. Jadi tidak adanya selama ini kenapa kita selalu merespon segala sesuatunya dengan negatif itu dikarenakan karena tidak ada space di dalam diri kita. Seperti umpamanya HP tadi itu memorinya akan terus habis karena diisi oleh hal-hal negatif. Ketika dengan kita menggunakan proses pelepasan dengan Sedona Method tadi, maka berbagai macam bentuk memori negatif tadi akan kita hilangkan sehingga kita menjadi lebih kosong, lebih damai di dalam. Seperti itu. Maksudnya tadi yang di bawah garis itu kondisi non-being, terus kalau di atas garis itu kondisi being gitu ya? Iya, kalau benar sekali. Di bawah garis itu kita masih pakai pikiran, ya. Terus kalau di atas garis itu kita udah pure kesadaran gitu kan? Pure kesadaran, benar sekali. Jadi di atas garis dan di bawah garis ini adalah sebuah konsep di Sedona Method bagaimana kita melihat keberadaan emosi kita. Apakah kita berada di
berada di bawah garis, yaitu kita selalu diliputi dengan berbagai macam emosi negatif, atau kita berada di atas garis dengan berbagai macam emosi yang positif. Dan kalau kita terus berlatih melakukan proses pelepasan, maka kita akan semakin mempunyai kesadaran bahwa manusia itu ternyata fitrahnya sukses dan bahagia. Seperti itu. Jadi kita tidak lagi terikat dengan berbagai macam bentuk ilusi yang ditimbulkan oleh pikiran, tetapi kita kembali menggunakan hati kita untuk menjalani kehidupan. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, Mas Ferry kan ikut berbagai macam jenis kelas pengembangan diri gitu ya. Iya. Seperti yang saya sampaikan di awal gitu. Apa sih Mas yang membedakan NLP, terus kemudian hipnosis, EFT dengan Sedona itu bedanya apa sih Mas sehingga Mas Ferry bisa stay, bisa cocok di sini gitu? Iya. Perbedaan dari pengembangan diri yang kayak hipnosis, hipnoterapi, NLP ataupun EFT semuanya bagus, sangat bagus. Tetapi saya memilih Sedona Method dikarenakan saya merasa bahwa teknik ini sangat mudah digunakan, terutama bagi orang yang sangat awam sama sekali. Jadi ketika kita menggunakan teknik pengembangan tadi yang saya sebutkan, maka kita membutuhkan proses ke sana untuk contohnya melepas emosi negatif. Tetapi dengan Sedona Method, untuk melepaskan emosi negatif kita hanya mengakui dan mengizinkannya ada. Dan nanti kita gabung dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang akan lebih menguatkan proses pelepasan tersebut. Jadi tekniknya simple tapi sangat powerful, seperti itu. Oke. Tekniknya simple tapi sangat powerful gitu. Iya, kalau saya biasa sharing ke teman-teman tuh simple, fast and powerful. Jadi mudah, cepat dan hasilnya luar biasa. Seperti itu. Permasalahan hidup seperti apa sih Mas Ferry yang bisa diselesaikan dengan teknik yang simple ini, tapi sangat powerful, itu dari pengalaman yang sudah dialami oleh Mas Ferry sendiri gitu? Iya, baik. Jadi saya itu termasuk orang yang sangat temperamental. Saya itu gampang sekali marah, gampang sekali emosi. Bahkan respon saya itu dulunya itu selalu negatif terhadap kejadian-kejadian yang mungkin sebenarnya hal yang biasa. Tapi saya sering meresponnya dengan negatif. Oke. Setelah saya mempelajari Sedona Method, saya itu merasa bahwa selama ini ternyata space yang ada di dalam diri itu saya itu sangat kurang. Akhirnya membuat saya menjadi mudah terbawa emosi negatif. Dan ketika saya melakukan berbagai macam proses pelepasan, contohnya pelepasan emosi dasar, pelepasan keinginan dasar, melepas penolakan, disitulah saya merasa sangat luas. Ternyata manusia itu ternyata mempunyai space yang sangat luas, di mana wilayah ini bisa diisi dengan perasaan bahagia, kasih sayang, cinta, dan kedamaian. Jadi ketika space itu tadi kosong, maka secara otomatis itu akan diisi berbagai macam emosi positif. Jadi ternyata selama ini saya itu mengalami berbagai macam emosi negatif karena saya hanya merespon dari kulit dari perasaan tadi. Ketika kita masuk ke dalam perasaan itu sendiri, ketika kita menyelami perasaan itu sendiri, ternyata di dalam perasaan itu kosong, tidak ada apa-apa, yang ada yaitu hanya kasih sayang, cinta, dan kedamaian, seperti itu. Jadi ketika respon kita masih sangat negatif, berarti kita masih melekat pada permukaan perasaan. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam inti perasaan tadi, kita akan menjadi sangat tenang, bahagia, dan damai, terpusat di dalam, seperti itu. Konsekuensinya ketika kemudian kita sudah sadar bahwa diri kita sebenarnya, fitrah kita itu adalah ketidakterbatasan, fitrah kita itu adalah keberadaan, kebebasan, kemerdekaan, tidak kurang suatu apapun, otomatis karena tadi sempat kita ngobrol, bukan berarti nggak punya ingin gitu ya. Otomatis ketika kemudian kita tergerak punya keinginan sesuatu, ketika udah stay di situ itu terjadi lebih mudah gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Iya. Jadi kita menginginkan sesuatu itu bagus sekali. Tetapi ketika kita sangat menginginkan, itu kita sudah masuk wilayah keinginan dasar, di mana
itu adalah wilayah akar terdalam dari nafsu. Sehingga kita akan mandek berada di nafsu tadi, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan selalu berbenturan dengan berbagai macam emosi negatif, karena yang ada hanya rasa kurang tadi. Sangat menginginkan tadi akan membuat kita merasa sangat kurang di dalam diri kita, sehingga kita selalu mencari-cari cara bagaimana untuk mewujudkan hal itu. Dengan terus mencari-cari cara, maka pikiran dengan ilusinya tadi akan terus memunculkan berbagai macam ilusi bahwa ketika kita tidak mendapatkan keinginan tadi, kita akan merasa sedih, merasa sedih, merasa marah, atau merasa nanti kita mungkin ditinggalkan oleh pasangan kita atau mungkin keluarga kita, seperti itu. Jadi kita akan semakin mandek di situ. Tapi ketika kita lepas dulu keinginan dasar tadi, kita melepas keinginan, contohnya keinginan untuk mendapat pengakuan, keinginan untuk mendapatkan persetujuan, atau keinginan untuk memiliki rasa aman, maka kita akan kembali terpusat di dalam diri kita. Sehingga cara pandang kita akan terbebaskan. Dan di cara pandang yang terbebaskan tadi, kita akan menemukan berbagai macam problem solving untuk mendapatkan tujuan atau keinginan tadi, bukan dari ilusi pikiran atau ide-ide pikiran yang biasanya selalu diberikan berbagai macam gambaran bahwa hal itu tidak mungkin, akan sangat susah didapatkannya seperti itu. Tapi ketika kita mendapatkan problem solving dari pikiran kita, maka kita akan menjalankan ide tadi atau problem solving tadi itu seperti kita mengalir saja, tidak ada hambatan, karena karena di situ hanya ada kemudahan, karena problem solving itu pasti datangnya dari kecerdasan ilahi, seperti itu. Jadi ketika kita udah bisa masuk di situ gitu ya, hidup itu terasa kayak enteng, kayak ringan, flowing, mengalir aja gitu. Terus tiba-tiba spontanitas itu muncul, ada gerakan-gerakan, dan itu kemudian hasilnya lebih baik ketimbang yang basisnya kita kekurangan, kemerungsung, dan seterusnya gitu. Kurang lebihnya ya Mas ya. Benar sekali. Iya, benar sekali. Iya. Oke. Nah, tapi mungkin ya Mas Ferry, teman-teman mungkin butuh dipahamkan secara konkret gitu. Ada yang namanya 9 emosi dasar yang harus dilepaskan dan seterusnya. Itu 9 emosi dasar itu apa aja sih Mas? Iya, emosi dasar itu ada apatis. Iya. Mungkin teman-teman tuh masih belum paham tuh apatis itu apa sih gitu. Oh iya, apatis itu seperti kita putus asa. Oke. Kita mandek di situ. Kita putus asa atau mandek berada di wilayah apatis tadi, terus sedih, terus kita merasa takut. Oke. Atau kita berada di wilayah takut tadi, terus kita ada di marah, terus kita berada di wilayah nafsu, ada bangga, semangat, dan ada di wilayah perasaan bangga, semangat, terus ikhlas dan sukacita, seperti itu. 9 emosi dasar. Nah, jadi yang perlu kita tadi saya bilang tadi, yaitu kita berpindah ke wilayah di atas garis, yaitu ikhlas, sukacita, ataupun semangat tadi. Di wilayah itu kita akan bebas, mau berada di bawah garis ataupun di atas garis, kita terbebas. Kalau kita berada di bawah garis, kita nggak akan bisa naik ke wilayah di atas garis tadi. Seperti itu. Nah, terus tadi kan yang di atas garis tadi kan ada ikhlas, ada sukacita gitu ya. Itu kan secara normatif kan positif gitu ya Mas ya. Tapi kenapa juga harus dilepaskan juga gitu? Ketika kita lepaskan itu, maka rasa positifnya akan menjadi lebih besar lagi. Jadi lebih kita akan merasakan perasaan ikhlas yang lebih dalam, sukacita yang lebih dalam lagi. Jadi bukannya kita kehilangan perasaan ikhlas tadi, bukan, tapi akan lebih dalam lagi rasa ikhlasnya, lebih dalam lagi rasa sukacitanya, seperti itu. Oke. Iya. Nah, ini biar bisa mungkin teman-teman tahu gitu ya Mas ya. Iya. Mungkin aku sama kedua kru gitu mungkin kita akan minta diajarin praktiknya bagaimana cara melepas emosi-emosi dasar itu, dan teman-teman nanti sekaligus yang live di TikTok ini bisa memberikan testimoni, kita ikutin semuanya, panduannya gitu ya.
tekniknya seperti apa gitu biar teman-teman bisa praktik gitu. Bisa nggak Mas kira-kira? Bisa. Nah, teman-teman nanti ayo kita persiapan semuanya ya. Duduk, sadar penuh, hadir utuh gitu kira-kira, fokus. Kita dengerin instruksi dari beliau, Mas Ferry gitu, untuk melepas 9 emosi dasar sehingga ketika kemudian udah terlepas, hidup bisa menjadi lebih enteng, rileks, kita sadar, oh sesungguhnya aku yang sejati itu yang ini gitu kira-kira Baik, ya, iya, Mas baik, Ferry baik. ya. Oke. Baik, kita sekarang ini ya, kita masuk ke berdamai dengan diri sendiri dulu ya. Baik, saya akan mulai. Teman-teman bisa ikuti setup saya dalam hati ya. Saya izinkan diri saya untuk fokus ke dalam dan rileks sebisa mungkin menikmati kebebasan yang ada. Saya izinkan diri saya untuk fokus ke dalam dan rileks sebisa mungkin menikmati kebebasan yang ada saat ini. Ya Allah, ya Tuhanku, apapun yang saya alami dan apapun yang saya rasakan saat ini, saya memilih bersyukur, ikhlas, dan bahagia. Maafkanlah pikiran dan perasaan saya mencintaimu, maafkanlah saya, terima kasih. Ya Allah, apapun yang saya alami dan apapun yang saya rasakan saat ini, saya memilih bersyukur, ikhlas, dan bahagia. Maafkanlah pikiran dan perasaan saya mencintaimu, maafkanlah saya ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Wahai pikiranku yang aku sayangi, terima kasih pikiranku, selama ini engkau telah memberikan aku pemahaman dan membantu saya menjalankan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih pikiranku, maafkan diriku yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu. Terima kasih pikiranku, terima kasih aku menghormatimu, aku mengasihimu, aku mencintaimu, dan aku menyayangimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Wahai perasaanku yang aku sayangi, maafkan aku selama ini tidak pernah memperhatikanmu. Maafkan aku selama ini tidak pernah memperhatikanmu sama sekali. Wahai perasaanku, terima kasih selama ini engkau telah menghadirkan baik perasaan yang positif maupun perasaan yang negatif. Terima kasih perasaanku, itu membuat kehidupanku menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih pikiranku, aku menghormatimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu, dan aku mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Wahai egoku, wahai ego yang aku sayangi, wahai egoku yang selama ini benar-benar membuat aku menjadi pribadi yang luar biasa saat ini. Terima kasih egoku, selama ini aku tidak pernah memperhatikanmu dan tidak pernah melihatmu sama sekali. Wahai egoku, terima kasih, aku menghormatimu, aku menghargaimu, dan aku menyayangimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Wahai diri pribadiku yang aku sayangi dan aku cintai, wahai diri pribadiku yang aku kasihi dan aku sayangi, wahai diriku, terima kasih selama ini engkau telah membantuku menjalankan kehidupan dengan baik. Engkau selalu mensupport dan selalu membuatku semangat. Maafkan selama ini aku tidak pernah melihatmu sama sekali, ataupun aku tidak pernah menyayangimu sama sekali. Wahai diri pribadiku, izinkan aku memelukmu, izinkan aku memelukmu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta. Terima kasih wahai diri pribadiku, terima kasih. Terima kasih, aku menghormatimu, aku mengasihimu, aku menyayangi dan mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Terima kasih wahai diriku, terima kasih wahai diriku, terima kasih. Terima kasih pikiranku, terima kasih perasaanku, terima kasih egoku, terima kasih diri pribadiku, terima kasih selama ini engkau menjadi bagian dalam kehidupanku yang sangat luar biasa. Terima kasih kalian telah membantuku menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Izinkan dalam sesi ini
Aku memelukmu dan menerimamu seutuhnya tanpa syarat apapun. Terima kasih, aku menghormatimu, mengasihi dan mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang fokus ke dalam diri, tetap fokus ke dalam diri. Kita akan belajar, kita akan trial masuk ke dalam being. Oke, sekarang dengarkan setup saya. Nanti yang bisa masuk ke being berarti memang sudah waktunya masuk ke sana. Kalau masih belum, nanti kita latih lagi ya. Baik, sekarang teman-teman fokus ke dalam diri, ikuti setup saya. Saya menyadari tubuh saya. Saya menyadari pikiran saya. Saya menyadari tubuh dan pikiran saya adalah keterbatasan. Saya menyadari tubuh dan pikiran saya adalah alat. Saya menyadari yang selama ini saya kira bernama diri saya, ternyata adalah pikiran saya, dan itu adalah keterbatasan. Sekarang apapun yang muncul di pikiran, berhenti dinilai, analisa, dan berhenti untuk menghakimi. Sekarang apapun yang keluar di pikiran, lihat itu sebagai keterbatasan. Sekarang hanya menyadari yang dirasakan saat ini. Di dunia ini ada berbagai macam sungai yang semuanya mengalir ke samudra. Semua sungai tadi melakukan perjalanan untuk berjalan ke samudra. Ketika perjalanan tadi sampai di samudra, maka hanya ada satu nama dan hanya ada satu rasa. Oke, sekarang dinikmati fase ini, dinikmati kondisi ini, sadari dan pahami apapun kebijaksanaan yang ada di wilayah ini, apapun pemahaman di wilayah ini, sadari dan terima saat ini sebagai gift. Oke, terima kasih. Oke. Nah, untuk itu Iya. kira-kira Mas Ferry, Iya. dari 9 emosi tadi, Iya. itu tuh belum dilepas satu-satu atau Iya, atau gimana itu? Itu prosesnya kita ini ya, kita kita pertama harus berdamai dengan diri sendiri Oh, dulu. itu cara berdamai dengan diri Iya, sendiri. berdamai dulu. dengan diri sendiri dulu, sehingga nanti kita akan lanjut ke skill dasar pelepasan. Jadi Banyak nanti- yang menangis itu, Mas? Oh, banyak menangis, Menangislah alhamdulillah. aku, Ya. gitu Terima katanya kasih, ya. terima kasih. Kita berdamai dulu dengan diri sendiri. Awalnya gitu ya? Iya, jadi fasenya kita harus lepaskan dulu kemelekatannya ada dalam diri kita. Setelah kita nanti ada di fase yang tepat. Iya, ya Mbak Ervina nangis juga nih. Iya. Ketika kita ada di fase yang tepat, kita tinggal lepaskan itu satu-satu, dan itu akan sangat mudah kita lepaskan. Dan apa ya, di fase itu, setelah kita berdamai dengan diri sendiri, kita tinggal ini ya, atau mungkin nanti ketika ketika sudah berdamai dengan diri sendiri, malah 9 emosi dasar tadi hilang, Kak. Dengan Seperti sendiri itu. gitu ya? Iya. Mbak Yayin, Mbak Heni nangis semuanya pas bilang memeluk diriku sendiri gitu ya. Iya. Cara melepaskan kemelekatan bagaimana? Baik. Saya lemes, aku telat. Waduh, nanti ya habis ini kita lanjutin lagi kira-kira Iya. seperti apa teknik untuk rilisnya seperti apa Iya. gitu. Tapi yang jelas sampai pada obrolan detik ini gitu ya, apapun tekniknya, ketika kemudian dipelajari setiap orang itu ternyata bisa dimodify, Iya. bisa dimodifikasi sesuai Iya. dengan kebutuhan, Kebutuhan, iya. sesuai karakteristik orangnya gitu Benar ya. sekali, Dan iya. mungkin yang perlu digarisbawahi, Mas Ferry, tidak ada satupun teknik yang powerful, paling powerful nggak ada. Yang ada Iya. adalah yang paling cocok mungkin ya. Benar sekali. Iya nggak sih, Ya, Mas? benar sekali, benar sekali, Mas. Benar. Ya, benar sekali. Itu hasil pengalamanku sih ketika Iya. aku keliling kemana-mana gitu, kesimpulanku iya Iya. bener tidak ada ternyata satupun teknik yang paling Paling powerful yang bisa powerful, digeneralisir untuk semua orang. Yang Benar ada sekali. adalah yang paling
pas Paling gitu ya, cocok. Mas. Paling cocok gitu ya. Iya, iya, benar sekali. Mas Ferry mungkin juga menerima banyak sekali ya ucapan-ucapan terima kasih ketika mengajarkan teknik ini ke teman-teman ya. Alhamdulillah itu merupakan ini ya suatu rasa bahagia bagi saya ketika teman-teman tadi bisa selaras harmoni di dalam sehingga ini apa bisa merasakan kesadarannya, bisa merasakan wilayah kesadarannya, bisa menerima diri sendiri itu merupakan hal paling bahagia bagi saya seperti itu. Iya. Itu melebihi dari ucapan terima kasih menurut saya. Iya. Iya. Iya teman-teman, jadi nanti kita lanjutin dengan teknik rilisnya akan seperti apa gitu ya. Sekali lagi aku ingin memberikan justifikasi bahwa ternyata memang tidak semua teknik itu pas gitu ya. Jadi teman-teman harus pandai memilah dan memilih gitu. Kayak aku gitu Mas Ferry, Iya, siap. aku pakai teknik sedona itu sedikit-sedikit rilis dan lain sebagainya gitu. Juga akhirnya masih gampang ke-trigger juga gitu Iya, ya. iya, Meskipun ibaratnya bobotnya itu berkurang gitu ya. Membantu sih, tapi belum benar-benar bisa Maksimal. lepas. Nah, yang membuat aku benar-benar lepas, makanya tadi aku menyampaikan semua cocok-cocokan gitu ya. Yang benar-benar bisa membuat aku lepas dari trigger apapun, penderitaan, kemelekatan, itu ya ketika aku memang benar-benar sadar penuh hadir utuh itu tadi gitu. Benar sekali Mas. Iya, benar. Memang ya, memang tujuan kita di situ Mas. Di Sedona Mentor tujuan kita memang hadir utuh. Jadi ketika kita hadir utuh kan saat ini kan forever untuk selamanya. Dan disitulah kita akan menjalani kehidupan menjadi lebih berkesadaran. Oke. Iya. Oke. Baik, Mas Ferry, habis ini kita akan masuk sesi 2. Teknik pelepasannya akan seperti apa. Dan sekali lagi, sahabat semuanya, saya datang jauh-jauh bertemu sama Mas Ferry ini karena beliau mengajarkan teknik sedona, zoom, 7-8 kali dengan harga yang sangat murah. Jadi ya, ini makanya terus oke deh aku besok langsung berangkat gitu aja gitu ya. Karena sekali lagi kita pengen di Ngaji Rosa itu menjembatani teman-teman yang menengah ke bawah yang nggak bisa ikut belajar teknik-teknik kelas yang mahal-mahal itu sehingga mau apapun latar belakang kita semuanya bisa menang, kita semuanya bisa merasakan keberlimpahan gitu ya. Event itu nggak punya uang atau uangnya banyak atau sedikit, kurang lebihnya begitu Mas Ferry ya. Siap. Oke.